Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya setiap hari Tuhan terus memberkati kita dengan segala yang baik. Amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube channel dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Menara Doa Holy Spirit Room, mari siapkan hatinya untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya percaya kita akan menerima sesuatu hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan di Menara Doa ini. Urapi umat-umat-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk kami mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lewat Menara Doa ini ya Tuhan, kami percaya hidup kami diubahkan. Lewat setiap apapun yang kami kerjakan. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami lebih mendekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari datang naikkan ucapan syukur, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Tuhan Engkau luar biasa, kasih setiamu nyata bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat belajar ya Tuhan, untuk kami memiliki kata-kata yang penuh dengan bijaksana ya Tuhan. Urapi kami semua hari ini. Roh Kudus bawa kami lebih lagi. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Oh haleluya, Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Engkau luar biasa. Berkati ya Tuhan Menara Doa ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama
Namamu selalu memuji dan menyembahmu. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari dari awal mereka ini bersama-sama katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu. Katakan memuji dan menyembah. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Sekali lagi sembah Dia, oh Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ya Yesus, oh, sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Lebih lagi sembah Dia, ya Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu
sembah Kau ya Yesus. Ku sembah Kau dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Katakan hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Dalamku. Mari datang sembah Dia Bapa Muslim. Kami angkat hati kami ya Tuhan. Lewat mulut dan bibir kami memuliakan Tuhan. Lewat hidup kami, biarlah setiap perkataan kami ya Tuhan mengandung sesuatu yang besar yang Tuhan Kau berikan buat kami. Oh ralabalabalabalabala, dapat menguatkan, dapat membangun iman ya Tuhan. Oh ralabalabalabalabala, ketika kami menyembah, kami percaya seluruh hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat kata-kata kami, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan buat kami. Mari bersama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih
kasih setiamu kepadaku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, namamu selalu tiada luput, tak bertemu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari datang sembah Dia. Kau yang kami sembah, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Mari Bapak bicara sembah Dia, bahwa hidupmu lebih lagi. Oh, haleluya. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih yang biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Lewat perkataan kami ya Tuhan, kami dapat membangun. Oh Tuhan, bawa kami lebih lagi. Oh haleluya. Haleluya. Lewat mulut dan bibir kami ya Tuhan, oh haleluya, kami dapat memuji, menyembah-Mu. Oh Yesus, Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih Lord. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak bicara yang mengikuti saat ini, sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih untuk waktu-waktu kami dengan Tuhan di menara doa ini ya Tuhan. Bawa lebih lagi, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ora la batakara. Dan biarlah ya Tuhan, mulut kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kasih ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak. Haleluya. Mari bersama-sama sembah Dia. Katakan diberkati. Diberkati Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan.
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari minta urapi, katakan dengan iman saudara. Urapi kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Penuhi tiap kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru saat ini. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, urapi mereka. Beri mereka kekuatan yang baru. Berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Kecerdasan-Mu, kesembuhan-Mu, kesehatan-Mu ya Tuhan. Kekayaan, kemuliaan-Mu. Urapi mereka ya Tuhan. Untuk Kau Tuhan pakai adalah banyak orang bisa diselamatkan, diubahkan kembali kepada Tuhan. Makasih Yesus. Aku berdoa biarlah urapan-Mu yang kuat saat ini menyembuhkan semua anak-anak-Mu yang sakit. Saudara yang sakit terima kesembuhan. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang, terima kesembuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang lemah. Ya Tuhan, yang berputus asa. Bahkan beberapa di antara anak-anak-Mu Kau taruh di hatiku untuk berdoa. Mereka sudah putus asa dan mau mengakhiri hidupnya. Saudara yang mau bunuh diri saat ini, yang dengar daripada pesan ini, Tuhan katakan urungkan niatmu, berdoa bersama dengan saya. Saya berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan selesaikan. Ada solusi. Ada jalan yang Tuhan akan berikan. Berdoa, minta sama Tuhan. Katakan, berseru padaku. Aku akan jawab engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa untuk anakmu yang sedang putus asa. Bahkan mau bunuh diri Tuhan. Berikan ya Tuhan iman untuk percaya. Pengharapan-Mu ya Tuhan. Bahwa mujizat masih ada. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk menolongnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di menara doa ini kuatkan mereka Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang sedih hati. Engkau yang sedang pedih, susah, sendiri. Dengar baik. Hari ini Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu. Aku memberikan kepadamu satu rencana yang besar, rencana yang indah, satu pekerjaan yang besar. Aku akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik. Terima sekarang dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai hidupmu. Tuhan akan pakai engkau menjadi orang yang sangat dahsyat. Tuhan dahsyat. Ada hal yang dahsyat. Mungkin kau melihat dirimu, engkau tidak percaya. Engkau berguna lagi. Tetapi Tuhan mau pakai hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk mengajar sebagian dari sabda firman-Mu ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku bersyukur dan berterima kasih. Untuk ya Tuhan anak-anak-Mu yang setia. Duduk mendengarkan sabda firman-Mu, memuji menyembah-Mu, berdoa bareng dengan hamba-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan setiap hari di menara doa, aku minta turunkan berkat-Mu buat mereka. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah kemarin ya kan
Dan hari ini judulnya sama, yaitu bagaimana caranya menjadi pendengar yang bijaksana, ya, yang baik untuk menjalani satu kehidupan yang lebih baik. Nah, ini ada 6 daripada golden rules, ya, untuk kita belajar menjadi pendengar yang bijaksana. Kita belajar dari kemarin, ya kan, tentang listen. Listen, bahasa Inggrisnya listen. L-I-S-T-E-N. Kemarin kita sudah bahas tentang L-nya, yaitu apa, saudara? Look at them with love. Ya, tataplah mereka. Kalau ngobrol mau menjadi pendengar yang bijaksana, ya saudara, jangan waktu mereka ngomong, jangan pegang HP, langsung liatin HP, cepet deh ngomongnya mau ngomong apa. Enggak. Saudara, mulai dengan kasih. Ini penerapan. Semuanya adalah rangkaian daripada bagaimana kita menerapkan kasih dalam tindakan. Kalau kita mengasihi, pasti kita mau menaruh perhatian. Ya kan? Perhatian apa yang harus kita tunjukkan dalam bentuk kasih? Tatap mereka ketika mereka berbicara dengan kasih. Kemarin kita belajar L. Yang kedua adalah invest. Ya, as much as needed. Investasikan, ya kan, waktu, ya kan waktu kita. Luangkan waktu kita untuk kita dengarkan. Ya oke, kalau luangkan sekian, mungkin saudara punya waktunya nih 5 menit, 10 menit, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke, aku punya 5 menit, 10 menit, kamu ngomong aku dengarkan misalnya. Atau terserah saudara sudah punya waktu luang, memang bebas tuh ketemu, bicarakan. Ada hal-hal saya sedang bicara nih tentang keluarga, ya, komunikasi dalam keluarga. Ya, suami, istri, orang tua dan anak, atau dengan rekan kerja. Saudara, ya kan? Ini penting saudara bisa investasikan as much time as needed. Sebanyak yang mereka butuhkan kalau bisa. Ya kan? Ya pasti. Yang ketiga adalah kemarin kita bahas apa? Share their feeling, not your solution. Jadi kita bisa rasakan perasaan mereka dulu. Itu lebih dulu yang penting. Nah, ini sekarang yang keempat. Kita masuk ke dalam T-nya, yang T. Ya kan? Tune in to any fear or hurt beneath the words. Artinya apa, saudara? Kata tune in ini kan menyelaraskan. Ya, menyelaraskan. Saudara, saya terjemahkan, coba dengarkan rasa takut mereka, rasa sedih mereka, rasa khawatir mereka, rasa sakit di balik setiap perkataan mereka. Kalau kita ingin menjadi seorang pendengar yang baik dan bijaksana, kita harus bisa memahami perasaan mereka di balik perkataan mereka. Jadi kita harus bisa mendengarkan, saudaraku, ya kan? Peka lah, belajar peka tentang apa yang sedang mereka rasakan. Rasa sakitkah? Rasa sedihkah? Rasa khawatirkah? Di balik daripada perkataan mereka. Katakan amin. Kalau kita dapat melihat dan mengenali perasaan mereka, di balik perkataan mereka, kita telah berlaku simpati. Kita berlaku simpati. Saat kita berlaku simpati, kita dapat menyesuaikan diri kita dengan apa? Perasaan mereka. Ini paling penting. Menjadi pendengar, saudaraku yang seperti Yesus, kita harus bisa menyesuaikan, ya kan, diri dengan perasaan mereka. Karena di dalam percakapan, dalam dialog, apalagi saudara sebagai konselor, saudara dengar baik, ya kan, apa yang mereka rasakan itu jauh lebih penting daripada apa yang mereka sedang katakan. Dan seringkali saudaraku, yang kasih Yesus, ya kan, apa yang mereka katakan, saudara, itu berbeda dengan apa yang sedang mereka rasakan. Saudara, ini namanya kepekaan. Jadi kita perlu menyelaraskan antara apa yang mereka sedang rasakan dengan apa yang sedang mereka katakan. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Nah, 1 Petrus 3 ayat 8. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua apa? Seia sekata. Seperasaan.
garis bawahi. Ini namanya bersimpati. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Katakan amin. Katakan amin. Kadang kita dengar orang ngomong kayak sepertinya kayak dia ngomongnya nyerang kita nih. Saudara, atau melukai kita. Nah, ketika kita diserang, tiba-tiba kok ini ngomongnya gak enak banget. Kita ngomong begini, kok dia begini kok. Dengar baik saudara. Saudara jangan langsung dengar dari apa kata dia. Coba belajar di balik kata-kata itu. Pasti dia sedang apa? Terluka. Orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Kalau kita terpancing emosi, tersinggung, marah karena terluka kita hajar lagi dengan kata-kata. Kita nggak akan pernah bisa sampai kepada tujuan kita. Saya sedang belajar tentang pelayanan. Saya sedang belajar melayani keluarga. Melalui orang sekitar kita. Lewat apa? Komunikasi. Karena keberhasilan kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam persahabatan, hubungan, dalam bisnis, usaha, karir, pelayanan. Itu sangat ditentukan daripada kehebatan kita dalam mendengar apa yang orang sedang katakan. Berbicara, saudaraku. Ya kan, bagaimana caranya kita berbicara, seharusnya berbicara. Kalau kita bisa, saudaraku punya keterampilan. Ya kan, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Sehingga orang mau bicara sama kita. Kita bisa punya keterampilan menjadi seorang pembicara. Yang bisa berbicara dengan baik. Sehingga saudaraku ide kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita. Bisa didengarkan oleh orang lain. Ya saudara, saya yakin. Maka kita pasti akan menjalani kehidupan yang luar biasa. Yang dahsyat. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen. Apa sih saudaraku? Saudara mau menjadi saksi Tuhan. Mau dipakai Tuhan. Saudara mau terus naik. Kehidupan yang luar biasa. Yang lebih baik. Coba kita belajar satu hal. Saya sudah banyak belajar tentang doa. Tentang puasa. Kita sudah belajar banyak hal tentang mengampuni. Tapi kita harus juga belajar keterampilan. Bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Salah satu caranya adalah apa? Kita harus berusaha untuk selaraskan. Ketika orang bicara dengan kita. Kalau kita bisa melihat apa yang mereka sedang rasakan. Di balik daripada kata-katanya. Saudara menjadi seorang pendengar yang baik. Katakan amin. Konselor yang baik. Pemimpin yang baik. Ya kadang-kadang kita juga bisa merasakan sukacita orang. Kebanggaannya orang. Dia lagi sedang membanggakan prestasinya atau anaknya. Dengarkan itu. Jangan kita terganggu. Mas sombong banget sih lu ngomongnya kayak gitu. Jangan terganggu. Kadang-kadang orang ungkapkan kesedihannya. Atau kemarahannya. Nah di sini saudara, sebagai pendengar. Kita harus bisa ya kan, menyelaraskan. Apa yang ada di perasaan dia. Dengan apa yang ada di kata-kata dia. Ambil kesimpulan itu. Katakan amin. Ya. Sebagai pendengar yang baik yang kelima, ini penting saudara harus tahu. Ya, ada kata E-nya. L-I-S-T-E. E-nya apa? Engage them with open-ended questions. Artinya apa di sini? Saudaraku, coba mulai libatkan mereka. Ya. Kalau kita sebagai mau jadi pendengar yang baik. Ya kan? Kita harus di sini dikatakan prinsip yang kelima adalah kita harus buat pertanyaan yang terbuka. Apa maksudnya pertanyaan yang terbuka? Pertanyaan yang terbuka itu adalah kebalikan dari pertanyaan yang tertutup. Saudara pernah tahu ya pertanyaan terbuka tertutup kan? Pertanyaan tertutup hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Saudara, ya saya kasih contoh gini. Saya tanya sama saudara, ya kan? Apa kegiatan kamu? Apa kegiatan saudara di malam tahun baru? Saya bisa cerita banyak hal. Ya kan, aku datang dulu ke gereja.
Aku mau bersyukur sama Tuhan. Sepanjang tahun sudah pimpin aku dan lain sebagainya. Di gereja aku dapatkan pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa membangkitkan iman saya. Sepulang dari gereja aku makan bareng sama keluarga. Bersyukur sama keluarga. Lalu aku nyalain kembang. Itu namanya apa saudara? Ya kan? Itu namanya pertanyaan yang terbuka. Tapi ada pertanyaan yang tertutup. Apa? Saya kasih tanya sama saudara. Pertanyaan saya adalah begini kalau saya buat pertanyaan tertutup. Kamu hadir gak di ibadah Natal 24 Desember kemarin? Saya cuma jawabnya apa? Iya atau tidak? Ngerti saudara? Nah, kalau kita benar-benar ingin memahami isi hati anak-anak kita, keadaan dia, kita mau tahu isi hati daripada istri kita, atau suami kita, saudara, atau orang tua, atau siapapun, kita mau tahu isi hatinya. Kita mau, ya kan, isi hatinya dia. Saudara, ya kan, saudara, jangan ajukan pertanyaan yang tertutup, iya atau tidak. Ya kan? Kita nggak bilang, ya kan? Kita bisa tanya misalnya anak kita nih, tiba dia nangis sama kita. Kamu dimarah guru apa enggak? Jangan itu. Nangis. Kamu nakal ya? Enggak, bukan itu. Kita bisa tanya dengan pertanyaan yang terbuka. Yaitu, kamu nangis pasti kamu sedih. Kamu sakit. Coba dong ceritain. Kenapa kok bisa sedih? Kok bisa nangis? Anak hebat kok. Dia akan cerita. Bukan ya atau tidak. Katakan amin. Katakan amin. Atau saudara bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, sehingga akhirnya apa saudara? Dia akan buka masalah lebih dalam. Lebih dalam. Semakin saudara tanya, semakin lebih dalam. Nah ada saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 20 ayat 5 kita baca saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Isi hati orang ibarat air sumur yang dalam. Tetapi bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Saudara tahu gak gini, saudara? Ya kan? Orang tuh kalau makin ditanyain, makin ditanya, saudaraku, itu dia akan makin mau jawab. Dia mau jawab karena kedekatan yang dia jawab. Lalu kita tanya lagi, saudaraku. Kita tanya lagi. Pasti dalam pikiran dia apa? Kalau kita terus dengan kasih pertanyaan yang membuat dia mau ngomong terus. Pasti orang itu akan berpikir, kita ini peduli sama dia. Kita ini perhatian sama dia. Dia mau dengerin aku. Betul gak saudara? Ya kan? Nah oleh karena itu kita perlu menunjukkan sikap yang lebih simpatik. Kita gak usah takut tanya. Atau denger nanti dia ngomong apa nih nanti nih. Ya kan? Kita tanyakan terus pertanyaan. Nah ada lagi saudara. Ya kan? Kata-kata yang perlu kita ucapkan kalau begini. Saudara lihat, kalau orang di podcast apa-apa. Kalau dia mau gali informasi daripada hostnya, si hostnya mau gali informasi yang lebih luas lagi dari tamunya dia. Pasti dia selalu tanya apa? Coba dong ceritain lagi. Coba dong ceritain lagi. Apa sih? Aku sih dengernya gini-gini. Coba ceritain lagi. Coba yang lebih ininya apa nih? Wah itu keren. Saudara Yesus, itu pasti akan menimbulkan kesan bahwa saudara tuh memang benar-benar menaruh perhatian dan tertarik sama orang ini. Katakan amin. Dan ingat, perhatian adalah bentuk kasih dalam perbuatan. Perhatian. Perhatian yang kita kadang-kadang kita bisa ajukan perhatian, kan ada bahasa cinta. Salah satu bahasa cinta adalah apa saudara? Berbicara. Komunikasi. Di mana seorang merasa dicintai ketika dia didengarkan. Nah saudara kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik. Keren. Dan semua harus dikuasai. Dasarnya adalah harus ada kasih. Kasih itu bicara tentang kita buang dulu yang namanya tentang diri kita. Kepentingan kita. Ya kan saudaraku. Untuk kita bisa dengarkan dia. Nah. Yang keenam saudaraku, ini penting yang terakhir saudara, N. Ya, listen, N yang terakhir. Ya,
ini kita punya kelemahan semua. Ya, never judge anything until you have all the facts. Artinya apa? Jangan cepat-cepat menilai, menghakimi sampai kita memiliki fakta yang lengkap. Katakan amin. Kalau kita ingin menjadi seorang pendengar yang baik, yang bijaksana, komunikator yang ulung, yang handal, kita seharusnya sabar nunggu. Tidak cepat-cepat bersikap sampai kita memiliki keyakinan atas semua fakta yang sebenarnya. Masalah kita yang paling besar, saudara, ya saudara dan saya bilang kata kita ini. Saya nggak mau bilang masalah saudara yang terbesar, karena ini juga masalah saya. Yaitu apa? Siapapun orang yang mulai berbicara sama kita tentang sesuatu hal, tentang apa dia sedang mau ngomong apa. Dia ngomong apa. Kita biasanya terlalu cepat terdorong emosi untuk menyatakan sikap kita. Betul gak? Alah, aku tahu. Langsung kita ini kan. Coba diam, dengar dulu. Ini masalah kita yang harus kita perbaiki, harus kita doakan ini. Saya siapin khotbah ini, saudara. Saya dapetin, saudara. Ya kan? Bahan ini, renungan ini. Waduh, pergumulan banget. Saya merasa ini aku dapat harta karun. Aku doakan. Aku bilang, Tuhan pakai aku. Tuhan ubah aku, Tuhan. Aku ingin menjadi seorang pendengar yang baik. Katakan amin. Kalau ini adalah latihan untuk menjadi orang yang bisa menanti-nantikan Tuhan. Saudara dan saya seringkali katakan, nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ngapain kita nantikan Tuhan? Yaitu pada saat kita bisa mau berusaha menjadi pendengar yang baik tentang apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Yang ngerti katakan amin. Ini penting, saudaraku. Ya kan? Masalah terbesar kita adalah apa? Kita biasanya terlalu cepat untuk membantah semua kata-kata, perkataan daripada rekan bicara kita. Saya bilang rekan bicara ya, bukan lawan bicara. Kalau lawan kesannya kita mau berdebat terus. Karena zaman sekarang nih ya, kalau kita ngobrol sama siapapun, saudara, apapun temanya, kalau kita lagi cerita, pasti ada salah satu yang akan langsung begitu cepatnya dia menilai, bersikap, mendebat. Betul saudara? Untuk menunjukkan ego dia. Salah itu, yang benar ini. Kalau kita mau menjadi seorang anak Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, coba kita mulai belajar, dengar dulu. Katakan amin saudara. Dengar dulu. Karena Alkitab menasihati kita supaya kita harus memiliki pikiran yang terbuka. Saudaraku, ya kan? Pikiran yang terbuka. Jangan terlalu cepat menilai orang sebelum waktunya. Jangan terlalu mudah berburuk sangka. Janganlah berpikir bahwa kita sudah tahu semuanya lebih dahulu. Tetapi apa? Dengarkanlah. Ya kan? Sampai selesai. Kumpulkan faktanya. Amsal 18 ayat 3 kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 3 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Hati orang berpengertian memperoleh apa? Pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut apa? Pengetahuan. Telinga orang bijak. Orang yang bijak, telinganya selalu mau mendengar, menuntut pengetahuan. Kita bisa dapatkan pengetahuan, kita bisa tambah pinter, tambah ngerti. Sehingga kita punya data yang lengkap untuk bersikap, untuk menilai, untuk mengambil keputusan. Hanya apabila kita mau buka telinga, mendengarkan. Yang ngerti katakan amin. Semakin banyak saudara bisa mendengarkan, semakin banyak saudara belajar, semakin saudara banyak belajar, saudara akan makin bijaksana. Makin kita makin bijak, dengar baik saudara. Kita tahu cara yang benar. Saudaraku, ya kan?
Bagaimana cara yang benar. Kapan waktunya harus diinikan. Katakan amin. Jadi kita gak cepat mudah. Ya kan, menilai seorang sampai faktanya lengkap. Ya kan. Saudara diberkati, katakan amin. Ada 6 hal. Saya berdoa. Biarlah saudara dan saya kita berdoa sama-sama. Yuk, 6 golden rules ini. Ya, kita mau belajar menjadi seorang pendengar yang baik dan bijaksana. Ini nggak bisa cuma sekedar didengarkan. Tapi saudara harus catat ini baik-baik. Baca ulang lagi. Ingat-ingat. Doakan sedoa-doanya, minta sama Tuhan. Tiap hari didoakan. Kita doa sama-sama sekarang. Ya. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, kita akan berdoa. Tuhan, selama 2 hari ini kami sudah belajar bagaimana bisa menjadi seorang pendengar yang baik dan bijaksana. Kami ingin hidup dalam kasih Tuhan. Karena orang yang mengasihi adalah orang yang mau peduli, yang mau punya perhatian dengan sesamanya. Khususnya ketika sesamanya yang sedang berbicara. Kami mau menjadi pendengar yang baik Tuhan. Engkau yang mengajar kami. Ya Tuhan, untuk bisa menjadi seorang pendengar yang baik dan bijaksana. Sehingga orang mau berbicara sama kami. Anak-anak kami mau berbicara kepada kami. Orang tua kami mau berbicara kepada kami. Pasangan kami mau bicara. Semua orang mau bicara. Karena mereka tahu kami ada seorang yang mau mendengarkan mereka. Beri kami kemampuan ketika mereka berbicara. Kami bisa menatap mereka dengan kasih. Kami bisa meluangkan waktu kami ya Tuhan. Untuk bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami bisa ya Tuhan berbagi perasaan mereka. Mengerti apa perasaan mereka. Ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan bisa selaraskan segala ketakutan mereka. Rasa sedih mereka. Yang ada di balik kata-kata mereka. Sehingga kami tidak mudah terpancing. Ya Tuhan, emosi ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk terus bisa menggali ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan pengetahuan, pengertian untuk bisa menggali isi hati mereka. Tuhan Yesus, tolong kami tidak mudah untuk menghakimi, menilai, bersikap, membantah kesombongan, keangkuhan, keegoisan kami, kearogan kami yang menyebabkan kami tidak pernah mau mendengarkan. Beri kami hati yang lembut seperti Tuhan yang suka mendengarkan. Engkau yang selalu berseru, Engkau yang berkata, berseru padaku, aku akan jawab. Tuhan, Engkau Allah yang mau mendengarkan kami. Engkau yang mau mendengarkan kami. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, kami tahu. Oleh karena itu kami mau menjadi pendengar-Mu ya Tuhan. Pendengar-Mu ya Tuhan. Engkau bisa berbicara kepada kami ya Tuhan. Lewat orang-orang. Lembutkan tiap hati kami Bapa. Lembutkan hati kami. Pakai kami ya Tuhan. Seringkali kami penuh dengan diri kami sendiri. Kami terlalu ego ya Tuhan. Kami selalu ya Tuhan sesak, kewalahan dengan masalah kesulitan kami sendiri. Kami tidak peduli dengan orang lain. Hari ini Tuhan, ajar kami menjadi seorang yang bisa peduli ya Tuhan. Bisa memikirkan ya Tuhan. Ya Tuhan, orang lain, berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau pakai kami. Pakai hidup kami Tuhan semua. Untuk nyalurkan kasih-Mu. Kami melihat banyak orang akan disembuhkan, dipulihkan. Lewat hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati pelayanan Menara Doa online ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semua mereka yang hadir mengikuti ya Tuhan ibadah Menara Doa online. Semuanya diberkati dan diubahkan. Tuhan, berkat-Mu turun. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kami selalu mengingat dan bersyukur. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang sudah diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Seperti kau Yesus.
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Kita angkat yuk. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis separuh Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.